dan pendekatan konflik itu semuanya sebetulnya mengandung makna evolutif, ya. Jadi ada kandungan unsur evolusinya, menjelaskan tentang bagaimana masyarakat itu berubah secara sosial, ya, mengalami perubahan sosial dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks, ya. Itu yang oleh para ahli sosiologi disebut dengan masyarakat modern. Dari masyarakat yang sederhana, masyarakat yang primitif, ya, dalam tanda kutip ke arah masyarakat modern. Nah, teman-teman sekalian, para ahli sosiologi yang saya sebutkan, misalnya seperti Comte dan lain sebagainya itu, termasuk Karl Marx, ya, menganggap bahwa sebetulnya setiap proses-proses itu agama ada saja fungsi-fungsinya di dalam itu, ikut terus di dalam proses-proses perubahan itu, ya. Tetapi mereka memaknai, seringkali memaknai agama itu ditempatkan sebagai bagian dari realitas sosial, ya. Bukan agama sebagai sebuah teologi, ya, sebagai keyakinan. Jadi dilihatnya bukan dari sisi teologi, tetapi dari sisi bagaimana agama itu ada hidup di tengah masyarakat, gitu. Nah, bagi mereka dulu, sekarang itu sudah terjadi proses review, ya, penilaian kembali. Dulu orang-orang seperti Karl Marx, Durkheim, bahkan Weber, ya, tokoh-tokoh itu menganggap bahwa proses-proses ke arah modernisasi itu sebetulnya proses menuju perpindahan, ya, atau apa istilahnya itu bertambah maju sebuah masyarakat, gitu, kira-kira bertambah kurang mereka perhatiannya terhadap agama. Dan bertambah maju masyarakat itu ilmu pengetahuan lebih memiliki fungsi-fungsi yang lebih kuat dibanding agama. Tapi ini kemudian terjadi proses di mana gagasan seperti itu dikoreksi, ya, oleh para ahli sendiri. Nah, itu kita akan nanti jelaskan pada saat kita berdiskusi mengenai sekularisme dan sekularisasi, ya. Itu ada kaitan dengan tadi proses-proses perubahan fungsi-fungsi dan peran agama di dalam setiap tahapan perkembangan masyarakat dari sederhana ke arah modern, dari sederhana ke arah yang lebih kompleks. Nah, di dalam paradigma mikro, ya, itu ada pendekatan tindakan, ya, yaitu tindakan manusia, ya, yang memiliki makna sosial. Ya. Satu itu. Yang kedua, pendekatan interaksi, yaitu tindakan manusia yang secara timbal balik, ya, memperoleh aksi dari pihak yang diberikan tindakan. Ya, misalnya ketika kita berbicara tentang tentang keluarga misalnya, gitu, maka yang dilihat itu bukan hanya tindakan bapak kepada anak, tapi juga tindakan anak terhadap bapak, itu, ya. Jadi istilahnya resiprokal, ya, resiprokal itu timbal balik, ya. Jadi tindakan-tindakan interaksi itu adalah tindakan-tindakan yang memberikan fenomena gambaran timbal balik, ya, tindakan yang bersifat timbal balik. Nah, yang ketiga itu adalah pendekatan fenomena dunia kehidupan, yaitu pendekatan yang melihat, ya, dunia kehidupan hari-hari, ya, sebagai fenomena yang menjadi perhatian dari dari si sosiolog, ya, si ahli sosiologi. Nah, teman-teman sekalian, baik pendekatan makro maupun pendekatan mikro itu tentu memiliki kelemahannya masing-masing. Kita akan lihat kelemahan itu nanti
dalam proses-proses diskusi berikutnya ya akan dilihat. Nah, karena kelemahan-kelemahan itulah maka ada juga ya sebetulnya pendekatan yang ketiga ya yang mungkin di sini belum dimasukkan di sini, tetapi ada pendekatan ketiga sebetulnya, yaitu pendekatan gado-gado ya, campuran antara pendekatan makro dengan pendekatan mikro. Gitu. Nah ini memang tidak banyak yang memberikan perhatian kepada proses-proses pencampuran itu. Ada beberapa ahli yang melakukan itu, tetapi memang ada kesulitan tersendiri ya untuk mencampurkan pendekatan itu. Jadi ketika misalnya kita melihat satu fenomena sosial keagamaan, ya, maka kalau pendekatannya itu campuran, ya, itu akan melihat strukturnya, struktur besarnya, ya, tapi sekaligus juga melihat realitas tindakan individualnya, tapi juga sekaligus hubungan antara yang individual itu, ya, dengan yang makro itu. Nah, ini yang seringkali sulit menjelaskannya di dalam satu penjelasan teoritik ya. Tapi ada yang melakukan itu. Misalnya sebagai contoh ya, itu misalnya ada yang tokohnya itu misalnya Anthony Giddens ya, itu dia menggunakan pendekatan campuran yang dia sebut dengan structuration theory, teori strukturasi. Ada juga misalnya Norbert Elias. Norbert Elias itu menggunakan pendekatan sivilisasi, proses berperadaban ya. Itu agak panjang sekali. Penjelasannya memang agak rumit gitu ya. Berbeda dengan penjelasan teori-teori yang dikembangkan secara parsial begitu ya, tanda kutip parsial. Pendekatannya ada tindakan saja ya, ada interaksi saja, ada pendekatan fenomena dunia kehidupan saja, atau pendekatan struktur saja dan lain sebagainya. Ini pendekatan-pendekatan ini bisa digunakan secara mandiri sendiri-sendiri, tapi bisa juga digunakan secara digabung secara gado-gado ya. Nanti kita terserah, tergantung bagaimana kebutuhan kita untuk melakukan analisis terhadap realitas sosial. Misalnya saja ya, dalam disertasi saya itu saya menggunakan pendekatan gabungan ya antara makro dan mikro. Nah, itu dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Elias ya, Norbert Elias, civilizing process ya. Nah, itu memang pendekatannya agak panjang dan rumit ya, sehingga kita harus menjelaskan satu persatu ya, sisi makronya seperti apa, sisi mikronya seperti apa, lalu hubungan antara sisi mikro dengan makro itu seperti apa, itu harus dijelaskan satu persatu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yang gado-gado itu gado-gado tapi utuh betulan gitu, campur betulan ya gitu. Oke. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pendekatan struktur, evolusi, pendekatan fungsi dan pendekatan konflik. Nah, saya akan menambahkan pendekatan pendekatan lain ya. Nah, coba lanjut tambahkan ke slide yang lain. Pak Saiful, nggak pindah ke slide lain? Oke nih, ya, pendekatan belum nih. Dipindah Pak Saiful? Halo? Halo? Pak Saiful dengar? Pak Saiful? Kok tidak ada suara? Halo? Pak Saiful. Dosen manggil, Pak Saiful. Wah, kayaknya nggak pakai headset, Pak. Oh gitu ya? Oh, nggak pakai headset. Halo Pak Saiful. Digerakkan Pak Saiful. Oh, baiklah kalau gitu.
Nah, kemarin kita sudah jelaskan misalnya pendekatan struktur ya, contohnya si Pak Conte, pendekatan evolusi contohnya Pak Spencer, ya, pendekatan fungsi contohnya Pak siapa, Durkheim, ya, nah, pendekatan konflik Pak Marx. Nah, sekarang pendekatan tindakan itu yaitu yang banyak digunakan oleh Max Weber misalnya contohnya ya. Nah, Max Weber itu melihat bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang objeknya itu menerjemahkan makna tindakan sosial yang diniatkan ya ketika berhubungan dengan pihak lain. Jadi misalnya ketika Anda melakukan satu tindakan tertentu yang ditujukan kepada pihak lain, maka itu pasti akan memiliki makna tertentu, gitu ya, makna tertentu. Nah, makna-makna itulah yang dianalisis oleh Pak Weber ini, ya. Nah, misalnya sebagai contoh ya, tindakan sosial religius. Nah, itu menurut Pak Weber itu termasuk di dalam tindakan dengan asasnya itu rasional nilai atau value rasional, ya, value rasional. Nah, rasional nilai itu orang itu bisa melakukan tindakan tertentu yang mungkin dia tidak berpikir tentang untung rugi, tapi dia berpikir tentang nilai, gitu ya. Jadi ketika orang itu misalnya melakukan bom bunuh diri, ya, maka dia sebetulnya sedang melakukan tindakan yang rasional juga, cuman dia rasionalnya berdasarkan nilai. Jadi nilai yang ingin dicapai, ya ingin ketemu bidadari, misalnya kan gitu. 75 bidadari sendirian. Nah, gitu kan. Misalnya itu dia apa namanya? Merupakan proses-proses tindakan ya yang memiliki makna yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap orang lain ya, tapi dengan berbasis rasional nilai ya. Jadi rasional tapi berbasis nilai. Kedengaran ya? Siapa yang enggak? Pak Saiful, dengar nggak Pak Saiful? Dengar? Kalau dengar tuh di ini ada geluduk. Oh, jelas, ada geluduk. Pak. Pindah, coba dipindah itunya. Apa namanya? Slide-nya dipindah. Slide-nya dipindah. Satu lagi. Pak Saiful, satu lagi slide-nya dipindah. Bu Yulia kedengaran ya? Dengar. Oke. Bu Farida, kedengaran? Dengar Pak, cuma di sini geluduknya gede banget. Oh gitu. Ditangkap aja. Gede banget jadi takut ke laptop. Jadinya. Oh gitu. Pak Saiful, dipindah Pak Saiful. Slide-nya. Kalau enggak ya kita lanjut. Nah ini dia. Oke. Ya. Jadi tindakan sosial religius itu termasuk di dalam tindakan yang berbasis rasional nilai. Atau dalam bahasa Inggrisnya value rasional. Rasional ya, nilai. Dia rasional tapi berbasis nilai. Dia tidak pernah berpikir tentang untung rugi. Pokoknya apa yang dianggap nilai itu, termasuk juga kita misalnya melakukan sedekah ya. Sedekah itu seringkali kita lakukan dengan niatan itu mencari pahala ya. Pahala itu adalah sebetulnya nilai. Jadi ketika dia melakukan memberikan sedekah, maka dia sebetulnya melakukan sesuatu yang rasional, tapi rasional berdasarkan nilai. Yang kedua, ya tindakan berdasarkan hitungan untung rugi dan orientasi sarana tujuan. Orientasinya itu antara sarana dan tujuan. Oh, saya memberi ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nah, itu termasuk misalnya katakanlah ya orang yang suka biasa memberikan tip ya atau memberikan kalau dalam bahasa ini uang pelicin ya, uang pelicin. Nah, memberikan uang pelicin sebetulnya
dia rasional. Ya, tetapi dia menghitung-hitung, nggak apa-apa lah uang keluar uang pelicin sekian karena tujuannya bisa tercapai ya, kira-kira begitu. Ya, nah supaya jalannya licin itu maka dia keluarkan dana tertentu. Secara sosiologis itu masuk akal, ya. Walaupun secara nilai moral itu lain lagi ceritanya kan. tapi di dalam realitas masyarakat itu ada gitu. Hal seperti itu terjadi. Ya. Mungkin ya Pak Saiful itu bisa jadi ketika lagi nyetir misalnya karena ingin cepat-cepat lalu masuk jalur busway ya. Nah, tiba-tiba dicegat oleh polisi ya di sana. Di ujung busway dicegat. Nah, gitu. Daripada repot ke sana kemari dan padahal akan hadir mengikuti ujian akhir semester misalnya begitu ya. Daripada repot-repot mendingan dia kasih uang pelicin. Nah, keluarkanlah uang sekian gitu untuk Pak polisi. Nah, itu bisa terjadi dalam realitas sosial ya, dan kemungkinan besar itu bisa terjadi dan itu secara sosiologis itu masuk akal ya, dia rasional karena dia berpikir tentang means ends ya, sarana dan tujuan, orientasinya kepada sarana dan tujuan, orientasinya kepada untung rugi ya. Gitu. Nah, itu perspektif moralnya itu nanti harus dilihat ya, tapi tidak semua yang rasional itu bermoral ya gitu. Dan tidak semua yang bermoral itu rasional juga ya gitu. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ada tindakan lain ya. Itu yang disebut dengan instrumental rationality ya. Rationality. Jadi ada instrumentally rasional. Di rasionalitas itu instrumen, bersifat instrumental ya. Jadi hanya sekedar ya alat saja begitu rasionalnya itu. Hanya sekedar sebagai alat ya untuk mencapai tujuan. Nah, ada yang sifatnya tindakan afektif ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu itu bisa bermakna afektif, yaitu berdasarkan perasaan dan emosi. Misalnya respon rasa tersedap, rasa khawatir ya, sukaria ya, atau sakit hati misalnya itu ya. Ketika seseorang misalnya melihat bahwa kekasihnya itu meninggalkan dia karena dia tidak punya uang, misalnya begitu, ya, maka dia memberikan respon terhadap sikap dari kekasihnya itu berdasarkan rasa sakit hati. Ya. Sakit hati itu sebetulnya tidak masuk di dalam kategori rasional, tapi dia kategorinya afektif, ya, tindakan afektif yang bersifat perasaan, ya. Nah, yang keempat itu ada yang disebut dengan tindakan tradisional berdasarkan kebiasaan otomatis yang telah tertanam lama. Nah, kebiasaan otomatis itu ya itu seringkali juga tidak disadari ya, tidak disadari oleh pelakunya. Pokoknya berlangsung begitu saja. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri kemungkinan besar itu ada rujukannya ya. Misalnya saja begini. Ketika Anda akan memberikan sesuatu, katakanlah misalnya memberikan botol minuman ya kepada seorang dosen, misalnya Pak Saiful mau memberikan botol minuman kepada saya. Apakah mungkin Pak Saiful memberikan itu dengan tangan kiri? Kira-kira Pak Saiful akan berani nggak memberikan dengan tangan kiri? Tidak, Prof. Tidak. Tidak ya, tidak kan? Iya. Tapi pasti dengan tangan apa? Kanan. Walaupun itu tidak, itu apa? Kenapa pakai tangan kanan? Rasional, Prof. Ini rasional karena berdasarkan kebiasaan ya. Iya. Kepada orang tua yang
dianggap harus dihormati, dia secara refleks dia berikan dengan tangan kanan. Tapi teman-teman sekalian, kalau di Barat ya, di Eropa atau di Australia atau di mana begitu, memberikan tangan kiri tidak apa-apa, dan menerima dengan tangan kiri pun tidak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya bapaknya itu misalnya minta tolong anaknya untuk memberikan sesuatu, dia pakai tangan kiri, dikasih tangan kiri itu nggak apa-apa. Gitu. Kebiasaan ya, Prof. Karena kebiasaan saja. Walaupun sebetulnya kebiasaan itu terbangun ya dengan nilai-nilai tertentu. Gitu. Dan dari dini juga, Prof. Ya betul, dari dini. Kalau dari kecilnya dibiasakan tangan kanan untuk yang baik-baik, tentunya sampai dewasa dia akan melakukan itu. Betul, Bu Haji. Nah, sama juga dengan cara memanggil ya, cara memanggil. Iya. Kalau di Barat itu biasa, misalnya memanggil bapak itu pakai nama ya. Pakai nama Dad gitu. Ya, Hai John, gitu. Hai John. John. Nah, kalau di sini manggil namanya, waduh, songong itu, Prof. Berbahaya itu kan. Lagi dipelajari sekolah gitu. Iya. Jadi itu yang disebut dengan tindakan tradisional ya, tindakan tradisional. Dia sebetulnya masuk akal, tetapi itu sebetulnya tradisional karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan saja gitu. Mungkin pada saat dia melakukan itu dia tidak berpikir rasional ya apa adanya saja gitu. Secara spontan begitu ya. Tapi kalau kita telusuri itu pasti akan ada penjelasan rasionalnya mengapa itu terjadi seperti itu. Nah, inilah beberapa jenis tindakan yang oleh Pak Weber itu sering diteliti ya, sehingga dia bisa memberikan beberapa kategorisasi tindakan seseorang ya di dalam proses-proses bersosialita, begitu kira-kira ya. Gitu. Nah, ini bagi kita juga penting untuk nanti kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian dan lain sebagainya, ini konsep-konsep seperti ini penting untuk kita dalami ya. Ini kan baru kulit-kulitnya aja ini. Lanjut. Oke. Nah, ini pendekatan interaksi. Nah, pendekatan interaksi ini menempatkan interaksi atau dampak timbal balik ya sebagai landasan atau prasyarat terbentuknya masyarakat. Jadi masyarakat itu kata Pak Simmel tidak mungkin dia tindakannya sendiri-sendiri, pasti akan bersifat timbal balik, gitu ya. Setiap tindakan sosial itu biasanya bersifat timbal balik. Nah, Pak Simmel ini lebih memberikan perhatian kepada sifat timbal baliknya, gitu, sifat timbal balik. Jadi ketika Anda memberikan sedekah ya, itu Pak Simmel pasti akan mempertanyakan ini resiprokalnya apa, timbal baliknya itu apa gitu. Di dalam realitas kehidupan kita sering misalnya ketika ada orang yang menikahkan anaknya ya, misalnya menikahkan anaknya. Nah, kita itu merasa tidak enak untuk tidak datang gitu. Ya. Kenapa? Karena seringkali sifatnya landasannya itu resiprokal. Nggak enak. Nanti kalau kita nggak datang, waduh, ya, ketemu itu, waduh nggak enak sekali. Apalagi kalau kita ngundang kan gitu. Iya. Wah, nanti ada balasan. Ya, Prof, ya. Nah, gitu ya. Kira-kira itu adalah bentuk-bentuk resiprokal ya. Nah, sebetulnya di dalam realitas sosial itu bukan cuma antar teman tapi juga antar negara ya, antara antara dosen dengan mahasiswa, antara murid dengan guru itu bersifat resiprokal. Kalau saya mengatakan misalnya Anda harus bikin makalah ya, kalau enggak, kan gitu ya. Kalau enggak itu ada konsekuensinya, itu resiprokal. Itu resiprokal ya. Gitu.
Anda pasti akan melakukan itu karena kalau enggak gitu, Anda tidak akan dapat nilai baik gitu. Itu contoh-contoh resiprokal yang membangun ya masyarakat, yang membangun kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk seperti itu gitu kata Pak Simmel ya. Ada resiprokalnya gitu. Efek Malah ya, Prof. Ada efek mungkin. Iya, malah kalau kata dia ya sesuatu yang dianggapnya pokoknya kita tidak mengharapkan ini itu, pokoknya ikhlas lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala itu ada resiprokalnya, mungkin tidak di sini tapi bentuknya itu bersifat istilahnya pahala di nanti gitu. Pahala itu kan sebetulnya konsep resiprokal ya. Gitu. Karena kalau orang itu ibadah ya, mestinya kan ibadah tidak memerlukan pahala ya. Ibadah itu kan sebetulnya tidak perlu berpikir tentang masuk atau tidak masuk ke surga, kan gitu ya. Ya ibadah aja kan gitu. Soal masuk ke surga atau ke neraka kan urusan lain kan begitu. Tidak perlu kita pikirkan atau tidak perlu diharapkan. Tapi di dalam realitasnya, bahkan pengajaran agama pun itu bersifat resiprokal gitu. Itu. Kira-kira begitu ya gambarannya itu. Nah, oleh karena itu Pak Simmel ini melakukan penelitiannya itu ya dari sisi objek sosiologi dia itu adalah investigasi, mencari, menggali kekuatan-kekuatan ya apa yang mendorong ya gitu terjadinya resiprokal itu. Kalau seperti guru murid jelas ya, itu adalah kekuasaan ya, otoritas gitu. Kekuatan itu bersifat otoritas dalam keilmuan ya, otoritas keilmuan. Jadi kalau lihat mahasiswa itu patuh kepada dosen itu sebetulnya memperlihatkan resiprokal dalam konteks otoritas keilmuan ya. Nah, bentuk-bentuk resiprokal itu banyak sekali gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang ibu memberikan jajan kepada anaknya ya, itu kemungkinan besar juga dia memiliki makna tindakan resiprokal. Jadi tindakannya itu bermakna resiprokal. Nah, menurut Pak Simmel, ya, agama itu adalah realitas. Ya, agama itu adalah realitas sebagai hasil interaksi agama itu dengan manusia. Ya. Tuhan atau sesuatu yang abadi, yang disembah dan lain sebagainya itu nyata. Tapi nyata bagi hanya orang yang menganut agama itu saja. Bagi penganut agama yang lain belum tentu nyata gitu, ya. Bahkan kalau dalam Islam itu, ya, Tuhan itu nyata tidak selalu dipahami nyata oleh semua orang, begitu. Bagaimana nyatanya itu? Oh, jelas tidak nyata kok, gitu ya. Tapi bagi para ahli tasawuf, misalnya anggota tarekat, ya, tarekat itu menganggap bahwa Tuhan itu nyata gitu. Ketika Anda melihat orang berjalan gitu, dia melihat juga bagaimana di situ ada ya, nyata ketuhanan gitu ya. Gitu. Kan tidak semua orang juga bisa berpikir seperti itu. Nah, jadi realitas agama itu ya bagi Pak Simmel itu memang berlaku bagi penganut agama itu saja yang telah berinteraksi dengan antara agama dengan penganutnya. Ya. Kemudian di dalam proses-proses interaksi itu diberikan wujud konkret, bentuk-bentuk religius. Ya. Nah, bentuk-bentuk religius itu misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Ketika orang itu melihat gunung, ya gitu, maka dia melihat bahwa itu ciptaan Tuhan. Itu ada wujud religiusnya. Ya.
Jadi dihubungkan dengan penciptaan. Nah, gitu ya. Itu bagian dari proses-proses di mana manusia ya ketika berhubungan dengan agama itu ya itu menganggap bahwa realitas agama itu adalah nyata. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ini pendekatan fenomena dunia kehidupan ya. Ini Pak Schut namanya. Pak Schut ini menurut Pak Schut ya masyarakat itu dipahami sebagai dunia kehidupan atau life world. Jadi setiap manusia itu memiliki makna-makna. Jadi hidup kita itu dipenuhi dengan makna. Ya. Nah, makna-makna itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Setiap orang memiliki tumpukan maknanya sendiri-sendiri, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu mempelajari lebih banyak matematika, maka tumpukan makna yang dia miliki itu ya matematika. Ketika dia mendalami agama, ya tumpukan makna yang dia miliki yang segunung itu ya soal agama. Soal matematika bisa jadi dia kosong. Nah, begitu. Ya. Nah, setiap orang itu memiliki keunikan sendiri dalam hal kepemilikan makna-makna itu. Nah, kepemilikan makna-makna itu, teman-teman sekalian, ya, itu menjadi landasan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh orang bersangkutan dan landasan peningkatan atau pengembangan atau penumbuhan pengetahuan yang dia miliki. Nah, gitu. Jadi misalnya setiap orang memiliki makna agama, setiap orang memiliki makna sains, setiap orang memiliki makna seni, setiap orang memiliki fantasi, dan setiap orang memiliki mimpi. Nah, gitu, memiliki mimpi. Gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itu setiap orang pasti akan beda-beda. Nah, oleh karena itu tidak ada yang sama sebetulnya manusia itu. Ya, manusia itu walaupun ilmu misalnya mendalami pendidikan agama, ya, ilmu pendidikan agama atau pendidikan agama Islam, PAI, tidak semua orang ya nilai atau makna yang dimilikinya sama. Artinya sebetulnya ada gradasi makna-makna yang dia kuasai. Ada yang cuma 50%, ada yang 100%, bisa jadi ada yang 200%, bisa jadi yang 1000%, ya. Jadi sangat berbeda-beda. Nah, ini mencerminkan realitas kehidupan di tengah masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang ya di dalam sebuah masyarakat ya yang menganggap bahwa dia lebih pintar, ya itu sebetulnya dia lebih pintar dalam satu hal saja, gitu. Dia lebih benar dalam satu hal saja. Di dalam satu hal itu pun bisa jadi ada orang lain yang lebih benar lagi, yang lebih pintar lagi. Begitu seterusnya, ya. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya ya orang itu di dalam realitas dunia kehidupan hari-hari ya, menganggap bahwa dia paling pintar, dia paling benar, karena makna-makna yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Saya pernah, ini realitas betul ya. Jadi ketika saya berdiskusi dengan teman saya tentang konsep Weber ya mengenai agama misalnya gitu ya. Nah, itu ada kawan saya, dia seorang ahli nuklir ya. Dia mendengarkan apa yang saya diskusikan dengan teman saya. Nah, teman saya yang ahli nuklir ini dia bilang sama saya, apa yang Anda berdua diskusikan itu saya sama sekali tidak mengerti. Gitu. Sama sekali tidak mengerti. Saya bilang sama dia, kalau Anda sebagai ahli nuklir berbicara dengan ahli nuklir yang lain dan Anda mendiskusikan tentang itu, mungkin saya juga tidak paham gitu. Ini sama-sama tidak paham gitu tentang realitas apa makna-makna yang dimiliki oleh seseorang. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam dunia realitas sosial, realitas kehidupan itu ya, wilayah makna yang dikuasai oleh tiap individu ya itu merupakan basis untuk mengembangkan
gayanya sendiri, gaya hidupnya sendiri, basis untuk mengembangkan pengalaman hidupnya sendiri. Akan pasti berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, gitu. Itu kira-kira gambarannya yang paling sederhana saya jelaskan ya. Nah, sampai sini sudah habis ya. Mudah-mudahan bisa terwadahi ya. Anggap saja ini sebagai dunia kehidupan sehari-hari, kita sedang menumpuk pengetahuan ya, sedang menumpuk makna-makna. Nah, mungkin ada makna-makna yang tertampung, ada makna-makna yang tercecer ya. Nah, itu kita akan diskusikan mana-mana yang bisa kita tambah, mana-mana yang bisa kita kumpulkan lagi. Makna-makna pengetahuan yang sedang kita diskusikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Wah, Pak Saiful gagah sekali ya pakai ini fotonya. Ini Pak Abu, Pak Muhammad pada kemana ya? Kok nggak kelihatan? Hadir Prof, saya ini dengerin baik. Oh gitu ya. Ya ini Prof. Oke. Hadir Prof. Ya. Oh iya betul-betul. Tapi di sini nggak kelihatan. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Bu Elvira, ada yang mau tanyakan? Pak Sehun? Bu Nazma? Ya Pak Prof, saya mau nanya Pak Sehuni. Boleh Pak Sehun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Mengenai fenomena yang ada sekarang, ada orang yang mempercayainya agama sepenuhnya atau mempercayainya adanya seperti terjadi fenomena sosial yang terjadi sekarang, keberadaan virus corona. Iya. Di satu sisi kepercayaan masyarakat yang agamis bahwasanya pemerintah merujuk kepada pendekatan sains, pendekatan kesehatan, pendekatan kasus. Mereka menyatakan ada. Akhirnya terjadi konflik antara kelompok orang yang mempercayai dengan agamanya bahwasanya yang namanya virus itu enggak ada. Gimana untuk menanggapi fenomena sosial itu, Pak Prof? Oke. Karena terus. Karena adanya pertentangan antara kaum yang enggak pro pemerintah dengan yang pro pemerintah. Akhirnya terjadi ketika masyarakat apakah terjadinya fenomena sosial tersebut tujuan yang lainnya atau memang karena sosial tersebut terjadi, Pak Prof? Terima kasih. Jadi kalau ada pertentangan begitu ya sebagai ilmuwan ya, sebagai ilmuwan, akademisi. Kalau akademisi itu melihat pertentangan itu dilihat dari beberapa aspek ya. Beberapa aspek. Misalnya begini. Apakah betul bahwa orang yang menentang adanya corona itu semata-mata berdasarkan pemahaman dia terhadap sains. Ya. Kalau misalnya dia itu menganggap bahwa corona tidak ada, kita harus pertanyakan apakah mereka tidak yakin terhadap sains atau ya, dia memiliki motif yang lain, yaitu motif tadi yang disebut oleh Pak Sehun dengan penentangan atau perlawanan ya terhadap perlawanan politik terhadap kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi sangat mungkin ya di dalam realitas sosial itu sesuatu yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan persoalan politik bisa saja itu menjadi persoalan politik. Sebetulnya bukan cuma di sini ya, bukan cuma di sini, di Amerika pun terjadi ya.
misalnya begini, Pak Trump itu, Donald Trump itu tidak mau pakai apa? Pakai masker. Iya. Karena apa? Dia dimaknai politis. Karena yang pertama kali mencetuskan kewajiban untuk masker itu adalah kelompok Demokrat. Nah, supaya dia tidak sama dengan mereka, maka dia mengatakan nggak penting lah gitu kan pakai. Jadi dia menggunakan masker ketika dia terserang. Nah, gitu. Terserang virus. Dia sendiri sebetulnya yakin virus itu ada gitu. Nah, gitu. Cuman dia menganggap enteng terhadap virus itu walaupun berbagai informasi mengatakan bahwa sudah lebih dari 210 ribu orang mati katanya. Gitu. 250 ribu orang. Itu kan hampir 1/4 juta mati kan. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa enggak, kematian itu dibesar-besarkan saja kan begitu. Nah, gitu. Nah, itu bukan cuma di sini, di sana juga terjadi seperti itu karena percampuran ya, campur. Jadi tidak semata-mata persoalan kesehatan, tapi juga mungkin ada campur baurnya dengan persoalan politik. Sampai-sampai misalnya di dalam salah satu salah satu media TV ya, CNN itu, kalau Anda saya sering nonton CNN itu, CNN yang versi Inggris ya, itu tiba-tiba muncul aja masker gitu. Ini adalah masker katanya, bukan tanda-tanda politik, gitu ya. Jadi disebutkan juga ini masker katanya, bukan tanda-tanda politik, bukan political science, nah, gitu ya, science. Gitu. Sign itu tanda ya, bukan tanda-tanda politik. Ini adalah masker gitu. Pakailah masker Anda gitu. Tapi orang tetap saja gitu, para pendukung Trump itu menganggap bahwa itu adalah bagian dari kampanye politik untuk memenangkan Partai Demokrat gitu. Nah, mungkin di sini juga ada kesamaannya gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin saya anjurkan kalau ada kesempatan itu, tapi memang harus apa istilahnya, langganan ya. Harus langganan itu, Mbak. Lihat CNN. Lihat CNN. Yang CNN Indonesia kadang-kadang ada tuh, tapi yang CNN Inggris itu hampir tiap hari itu ada kelihatan proses bagaimana masyarakat Amerika yang sebetulnya dianggap sudah maju itu, sudah kita anggap maju itu, masih saja gitu ya. Tidak selalu berpikir apa istilahnya itu rasional dalam pengertian sesuai dengan petunjuk-petunjuk kesehatan, ya, petunjuk sains kesehatan, tapi juga ada unsur-unsur politiknya, campur baur lah kira-kira begitu. Jadi kalau di sini terjadi seperti itu, apalagi di sinilah kira-kira begitu ya. Di sana saja terjadi ya gitu. Jadi di sini pun kemungkinan besar itu tidak semata-mata landasannya itu sains kesehatan, tetapi bisa jadi itu bercampur baur dengan persoalan politik. Gitu Pak Said. Nah, jadi dengan cara begitu kita bisa melihat ya, ternyata dengan pendekatan sosiologi kita bisa melihat itu. Itulah bagian dari konflik itu ya. Bentuk-bentuk konflik di tengah masyarakat seperti itu. Ya. Prof, saya mau nanya, Prof. Ya. Ya, terkait dengan pemahaman keagamaan, ya menurut saya tadi yang pertanyaan itu lebih mengarah untuk lebih meyakini tidak ada virus gitu kan. Iya, iya. Keimanan yang kuat tapi tidak didasari oleh sains, pemikiran tidak sehat gitu. Apakah ini merupakan pengaruh dari komunitas sosial atau memang ajaran yang dia diterima itu seperti itu, Prof? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya? Iya, bisa dua-duanya. Itu nanti kan itu kita tidak mungkin mengatakan ini atau itu sebelum kita tanya kan sama mereka. Ya. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dalam beberapa tayangan video maupun TV ya, itu memang ada kaitan dengan cara pandang terhadap
ini terhadap penyakit, ya, gitu. Cara pandang terhadap penyakit. Kan kita juga meyakini kan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya kan begitu, kecuali mati kan gitu. Yeah. Tapi kan sekarang obatnya belum ditemukan. Nah, kalau belum ditemukan, apakah memang ada atau enggak ada? Nah, gitu kan? Nah, gitu. Saya pernah sekali waktu saya ke bengkel, ya, ke bengkel. Terus yang tukang bengkelnya bertanya sama saya, memang ada Pak katanya corona itu, kok nggak kelihatan orang katanya pada bergelimpangan katanya gitu, pada bergelimpangan gitu. Saya bilang mungkin yang dilihat itu ya orang-orang yang sedang sehat, saya bilang gitu. Tapi kalau saya sendiri sih, saya melihat, saya bilang begitu. Orang yang meninggal karena COVID itu ada, saya bilang begitu kan. Gitu. Malah sebetulnya salah satu mahasiswa kita di sini di UID, ya, mahasiswa UID S2, ya, kan sekarang juga belum selesai dia, itu terkena COVID gitu. Saya baru tahu belakangan karena dia minta dibimbing, saya tanya gitu, sampai di mana? Saya lagi sakit Pak katanya gitu. Sakit kenapa? Kena COVID katanya begitu kan? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit ini gitu. Oh sekarang di mana? Sesak napas, susah napas katanya Pak. Gitu. Lu ini masih bisa ber-WA. Ya kalau WA kan masih pakai pijit-pijit kan gitu. Nggak pakai ya sambil napas sesak kan begitu. Jadi realitasnya memang ada begitu. Nah, tapi mungkin karena di tempat kita itu tidak masif gitu kan, orang jadi tidak begitu yakin apa ada enggak. Malah ada terjadi semacam hoax ya, bahwa katanya kalau orang sakit dibawa ke rumah sakit itu katanya diperlakukan seperti orang kena COVID ya gitu. Karena apa? Karena setiap rumah sakit itu melayani yang orang terkena COVID, dia mendapatkan apa istilahnya itu subsidi ya gitu ya, tambahan subsidi. Waduh, ini tambah kacau lagi nih. Dapat dana tuh rumah sakit. Dapat dana katanya dari orang sakit karena COVID gitu. Jadi walaupun dia tidak COVID, dia dinyatakan COVID supaya rumah sakitnya dapat bantuan dana. Waduh, saya bilang itu malah tuduhannya keji sekali, saya bilang kasihan dokternya. Itu dialami oleh saudara saya Prof. Oh gitu ya. Ya, jadi kebetulan saya punya saudara mertuanya itu sakit stroke itu tidak tiba-tiba lagi sholat subuh langsung bawa ke rumah sakit, informasinya ini COVID gitu. Kemudian meninggal dan tidak punya BPJS. Kemudian dia mengurus BPJS, katanya dokternya sudah ada BPJS nih, katanya sudah ada BPJS-nya. Maka yang itu bingung kan, yang ini saudaranya kalau ada BPJS sudah ada BPJS gitu kan. Saya nggak tahu maksud BPJS sudah ada itu karena untuk melancarkan bantuannya itu atau bagaimana, saya nggak tahu. Itu yang saya dengar informasinya begitu, dan ternyata boleh dikuburkan di kampungannya. Ya, sebetulnya kalau proses yang terkena COVID itu boleh di kampung, tetapi tidak boleh beramai-ramai. Tidak boleh dibawa ke rumah. Yang mengantar itu dua pegawai, sopir sama ininya kali ya. Ada pakaian protokol, tapi yang ngangkat itu orang kampung. Gitu, saya juga bingung gitu. Nah itu artinya sebetulnya itu dia tidak mengikuti protokol. Tapi kalau yang mengikuti protokol ya itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya dia meninggal itu tidak COVID, itu biasanya diperbolehkan dibawa ke rumah. Tapi kalau meninggal karena COVID itu tidak diperbolehkan dibawa ke rumah. Mestinya begitu. Tapi kan di banyak tempat terjadi misalnya orang yang diperlakukan seperti kena COVID, tapi keluarganya tidak merasa tidak mau terima begitu. Sehingga itu menjadi bagian dari perlawanan masyarakat. Nah, ini kan problemnya kan menjadi problem, mungkin problem sosialisasi, mungkin juga ada problem lain. Mungkin juga memang rumah sakit melakukan itu, tetapi kan kita harus berbicara
dalam tataran realitasnya kan begitu. Apakah memang seperti itu atau itu hanya tuduhan? Karena kita tidak tahu gitu. Kecuali kalau bisa dibuktikan itu lain lagi ya. Tapi kalau hanya tuduhan kan susah kita begitu. Yang jelas misalnya begini, saya punya saudara dokter itu 2 ya. Dokter umum itu 2. Itu. Nah, itu ketat sekali gitu. Malah kalau saya itu misalnya ke masjid gitu ya, ke masjid jamaah gitu, dia malah suka ini. Nah, itu mestinya di apa istilahnya tuh mandiri itu apa namanya? Isolasi mandiri itu setelah itu 10 hari baru masuk lagi kan begitu mestinya. Karena Anda itu katanya Anda itu sudah tua gitu. Gitu. Kakak itu sudah tua gitu. Jadi bukan kakak tua ya. Kakak itu sudah tua gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah itu apa namanya? Sampai saya tanya, ini kalau mau sholat Jumat di mana yang susah di sini yang ini katanya yang program apa protokol COVID pada berdempetan semua di sini katanya gitu. Terserahlah katanya gitu kan. Ada katanya tempat ini masjid yang itu, tapi jauh di sana katanya kan. Wah saya jauh-jauh malas juga kan gitu keluar. Jadi akhirnya saya tidak Jumatan. Nah itu realitas ya, realitas yang harus kita hadapi gitu. Ketika kita memahami itu tergantung pada apa namanya bagaimana masyarakat menilai. Ada juga yang gagah berani kan gitu, datang saja pokoknya kalau soal meninggal ya meninggal saja kan. Nah kalau saya sih menurut saya begitu, sepanjang kita masih punya apa istilahnya langkah untuk antisipasi, kita lakukan antisipasi. Ya, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah nekat ya terserah saja kan. Tapi ada dokter Cina mengatakan begini, jangan nantang lah. Nanti kalau udah kena, walaupun dia sembuh katanya, itu paru-parunya itu separuh itu udah rusak dia bilang. Jadi paru-paru kita itu katanya kalau sudah kena, walaupun kita sudah sehat lagi, itu separuh paru-paru kita itu sebetulnya udah kena, udah rusak. Gitu ya. Jadi jangan main-main dia bilang gitu, jangan main-main. Wah, saya tambah kecut juga kan ini. Wah, mana ini? Apalagi kan katanya yang paling rentan itu terkena kan yang di atas 60 ya, yang manula lah gitu kan. Kira-kira gitu ya. Ada lagi. Silakan. Ya, artinya gini, Bro, pemahaman tentang misalnya COVID gitu ya, itu tidak hanya komunitas, tapi juga kadang-kadang itu kebijakan pemerintah juga yang mungkin anggapan yang lain bahwa kebijakan pemerintah ini tidak pernah konsisten gitu loh. Kalau saya sih melihat ya, ini saya potong. Kalau saya melihat kebijakan pemerintah itu konsisten. Dari awal itu memang dari awal itu dia akan menghindari gitu. Tapi begitu dilihat realitasnya, dia kemudian mengembangkan kebijakan yang konsisten. Hanya saja problemnya itu adalah sosialisasi tentang itu tidak selalu mudah dicerna oleh masyarakat awam. Begitu. Nah, itu problemnya di situ. Dan itu kan masyarakat itu resistensinya tinggi kalau disebut COVID. Baru-baru ini ada saudara saya, saudara sepupu, ya. Istrinya wafat. Kemudian dia berupaya meyakinkan semua orang bahwa istrinya wafat itu bukan karena COVID. Gitu. Jadi sehingga ketika saya datang kemudian alhamdulillah sampai juga ya kan yang ke sini. Saya cerita begini bahwa nah itu kan contoh ya realitas kehidupan yang bisa kita dalami secara sosiologis ya gitu.
Prof, Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. menyangkut tentang ini COVID juga nih. Ya, itu. jadi ya apa namanya tertarik juga. Sebetulnya kalau antara percaya dengan tidak percaya, tapi kenyataannya ada begitu. Jadi anggap kita nggak percaya ya ada, dia anggap kita nggak percaya ya begitu gitu. Nah ternyata diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa di masyarakat kita itu hikmahnya banyak sekali gitu, terutama dalam pendidikan agama. Nah selama ini kan saya mengajarkan jamaah ibu-ibu ini agak sulit Prof tentang kebiasaan dia berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya. Iya, berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya. Kayak hari raya itu kan selalu datang ke tetangga, ke keluarga, itu bersalaman gitu. Nah, ketika saya menjabarkan sebuah materi gitu kepada jamaah ibu-ibu ini, mereka menganggapnya udah biasa Mi pakai itu mah jabatan mah gitu. Jadi kalau kita nggak jabatan tuh kayaknya lebaran gimana ya gitu. Nah ternyata ketika terjadi COVID ini kita harus menghindari kan beberapa hal gitu, di antaranya menggunakan masker. Nah menggunakan masker ini sebetulnya kan sebelum adanya COVID kita ketika berjalanan menggunakan kendaraan bermotor itu harus menutup muka gitu supaya terhindar dari debu-debu atau hal-hal lain yang merusak gitu kan kulit kita. Nah itu sudah diajarkan dalam Islam gitu, tetapi kita nggak ngeh kalau ini ternyata di COVID ini harus menggunakan masker. Oh ternyata masker dari dulu harusnya udah dilakuin gitu, tapi masyarakat kurang ngeh gitu. Nah, adanya COVID berarti menggunakan masker, menutup supaya tidak terhindarlah dari hal-hal yang buruk itu gitu. Nah, kemudian berjabat tangan. Kita menghindari jabatan tangan. Sekarang kan ada jabatan antara sikut dengan sikut gitu kan. Genggaman ini kepalan dengan kepelan gitu. Loh, padahal kan Islam tidak begitu salamannya gitu. Tetapi menjadikan satu kebiasaan baru gitu yang membuat supaya mereka tidak berjabat tangan secara langsung gitu. Nah, dari itu ternyata kok, oh itu benar ajaran Islam dari dulu. Cuma nggak ngeh masyarakatnya gitu. Dan ketika masyarakat melihat dan mendengar adanya COVID itu ketakutannya tinggi sekali, Prof. Gitu sehingga apa? Pengajian ditiadakan, sholat ditiadakan gitu di masjid ditutup gitu karena khawatir akan terjangkit penyakit tersebut gitu. Dan saya sebagai memiliki satu pengajian gitu. Jadi imbasnya ke pengajian juga, Prof. Akhirnya jamaah pada takut gitu. Ya udah libur dulu dong katanya gitu. Sampai COVID selesai gitu. Nah, padahal kita dengan ngaji itu kan niat ya. Niat supaya kita terhindar dari wabah-wabah tersebut gitu kan. Nah, tapi ibu-ibu itu kebanyakan rasa takutnya tinggi sehingga yang takut tinggi ini, Prof, ternyata dia terjangkit gitu. Dengan dia rasa takut yang tinggi dia terjangkit gitu. Makanya saya jadi bingung, ini kita percaya, nggak percaya, tapi kok terjangkit gitu. Nah, saya menyampaikan kepada ibu-ibu, penyakit itu datang dari Allah. Ketika kita tidak diputuskan untuk sakit COVID, tidak akan terjadi gitu. Tapi ketika kita memang diputuskan untuk sakit COVID, ya terjadi. Mungkin saya beranggapannya seperti itu, Prof, gitu. Karena satu yang penting kan kita tadi jaga kesehatan, jaga imun kita, daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat gitu kan. Itu kan penjagaan kita gitu. Di luar dari itu kalau memang Allah kehendaki ya kehendaki, kalau enggak ya enggak. Nah, tapi ketika ada yang terjangkit kemudian tadi kata Prof ada kesaudaranya yang bilang bahwa kalau sudah terkena penyakit COVID gitu paru-parunya akan sebagian rusak gitu. Nah, itu bagaimana Prof dengan mereka yang memang harus berkomunikasi dengan orang lain gitu, harus berbuat misalnya semacam dia biasa berjualan gitu, dia terus kena COVID, lalu setelah dia sembuh dia berjualan kembali, apakah itu akan bawa virus lagi? Enggak. Bawa virus lagi atau tidak? Enggak. Jadi enggak bawa virus lagi. Mungkin itu Prof, tolong diberikan arahan gitu gimana supaya saya juga lebih ini lagi gitu kepada jamaah itu supaya tidak perlu takut banget gitu.
dengan hal itu, sehingga tapi tidak mau mengaji tapi berdiam di tetangga, Prof, gitu loh, ngerumpi gitu. Iya, nah ini yang sangat disalahkan, ngaji nggak mau tapi ngerumpi mau gitu. Yang salah kaprah masyarakat tentang COVID. Oke, Prof, itu aja, Prof, mungkin. Prof. Ya, itu tergantung ibu juga sebetulnya. Kalau ibu meyakini bahwa penyakit itu bisa diatasi tanpa pendekatan kesehatan, ya hanya dengan doa misalnya, itu kan keyakinan ibu, ya. Jadi belum tentu juga itu bisa istilahnya diterima oleh masyarakat. Gitu. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang ketakutan, memang salah satu problem kita itu ketakutan yang berlebihan. Yang tinggi, iya. Ya, ketakutan yang berlebihan. Tapi kalau takutnya mesti ada. Kalau orang tidak pernah punya rasa takut, ya susah juga ya. Gitu. Mesti ada rasa takut. Cuman apakah rasa takut itu menjadi kewajiban ustazah untuk menguranginya atau siapa, kan kita tidak tahu juga. Kalau kita bilang jangan takut, dia sendiri memang dia orangnya sudah takut, mau diapain? Masa kita paksa-paksa untuk tidak takut, dia memang takut kan? Nah, katanya takut, tapi kok ngerumpi? Ya memang dia realitasnya mengatakan bahwa dengan ngerumpi dia tidak apa-apa kan gitu. Karena kan begini, kalau kalau misalnya di rumah saja gitu. Jadi adik saya kan dokter itu kan. Jadi kalau dia ke rumah saya, dia pasti pakai masker walaupun ke rumah saya gitu. Datang gitu terus, dan selalu ambil jarak gitu kan. Nah, saya juga pakai masker tetap. Nah, kalau misalnya dia ngerumpi tanpa masker atau apa, gitu, kalau dia tahu gitu, dia pasti gitu akan harus melakukan protokol kesehatan. Gitu. Tapi kalau dia ngerumpinya tanpa itu, ya artinya dia sebetulnya masih kurang perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya kesehatan. Nah, jadi yang mungkin bisa membantu itu adalah, ya boleh deh ngerumpi nggak apa-apa, tapi pakai itu masker, misalnya begitu kan. Jadi ibu itu bisa memberikan juga penjelasan terhadap kewajiban tertentu ya yang harus dia penuhi apabila dia mempercayai adanya COVID, kan begitu. Jadi kita bisa membantu sebetulnya. Nah, tapi itu tergantung dari ibu sendiri kan gitu. Maunya kan kalau ustazah kan biasanya ini juga posisinya itu dalam posisi yang benar terus. Ya enggak juga. Oh enggak juga ya. Kalau misalnya kita memang kondisi lagi paham dengan masyarakat kayak gitu, ya kita memahami juga. Alhamdulillah. Nah itu yang. Ya udah nggak apa-apa, libur dulu ngajinya gitu. Kalau maunya libur nggak apa-apa, udah. Ya. Karena kita memaksakan diri juga, Prof. Ya, mereka juga, Umi gimana sih gitu kan? Kalau guru ngaji kan bahasanya Umi. Umi Prof, ya betul. Gitu, ya, iya. Ya, saya panggil Umi juga sih, kalau gitu. Ya, gitu, jadi kalau saya kira masyarakat kita memang terus terang aja ya, hampir semua masyarakat di dunia ini tidak siap dengan kehadiran COVID. Kalau saya baca sejarah itu, di zaman Ibnu Khaldun, itu hampir sepertiga penduduk dunia itu mati karena wabah. Ya, jadi Ibnu Khaldun itu sisa-sisa wabah itu, karena bapaknya, emaknya, saudara-saudaranya banyak yang meninggal, gurunya banyak yang meninggal. Ya, tinggal ada guru dia favorit, itu ada satu orang guru dia favorit, kemudian pindah ke tempat lain. Ya, dari Tunis itu ke Maroko, ya, ke Marrakesh namanya. Terus ke Marrakesh itu jauh ya, dari Tunis ke Marrakesh pindah dia karena mencari istilahnya itu udara yang lain gitu. Tapi dia merasa kesepian Ibnu Khaldun itu karena saudara-saudaranya juga orang tuanya meninggal segala macam gitu. Akhirnya dia putuskan untuk juga pindah ikut gurunya yang satu itu yang dia sukai gitu.
Itu di zaman itu tuh sekitar tahun 13 sekian ya, abad ke-14, awal abad ke-14. Itu menurut data-data yang saya baca itu bukan cuma di Afrika Utara tapi sampai di Eropa. Jadi sepertiga penduduk dunia lah itu habis gitu. Nah, kalau sekarang itu kan terkendali. Ke Amerika paling banyak itu Amerika sekarang itu top lah nomor 1 itu 270.000. Tapi Anda bayangkan 270.000 orang yang mati di Amerika itu kira-kira 3 kali lipat dari tentara Amerika yang mati karena perang di Vietnam. Jadi banyak sekali yang mati itu, gitu ya. Nah, di Indonesia itu yang mati memang masih sedikit, tapi raung-raungnya kadang-kadang suka bikin saya ngeri juga. Malam-malam jam 1, jam 2, raung begitu kan. Ini aduh. Tidak seperti biasanya, kalau dulu kan tidak seperti itu. Sekarang itu hampir ini ya, rata-rata. Nah, di grup WA saya itu ada yang orang Bandung katanya. Untuk sementara jangan ke Bandung dulu deh, begini. Wali kota ini kena gitu. Jadi banyak yang kena. Kemarin kebetulan saya dapat video ya. Itu wali kota mana tuh Pasuruan, wali kota Pasuruan. Itu bicara sambil dipakai masker begitu, pakai tabung gas. Saya gini, pokoknya jangan anggap enteng COVID ini gitu kan. Saya sekarang sedang diperlihatkan tuh tabungnya. Hari keempat dia meninggal. Hari keempat meninggal. Jadi realitasnya memang ada. Bahwa tidak semua kena ya bagus sekali. Maka sekarang dianjurkan karena kita ini di daerah yang panas gitu ya. Jadi jam 8 sampai jam 10 itu berjemur gitu di matahari. Kita kan kadang-kadang malas keluar gitu. Ya 2 jam, 3 jam gitu berjemur di matahari gitu supaya semua kehalangan genteng, Prof. Kehalangan genteng. Oh, genteng tetangga. Oh, gentengnya dibuka aja. Atau jalan keluar gitu ke pantai, Bu, pantai. Kalau berjemur ke pantai ya. Pantai nggak ada, Bro. Kanal adanya. Sawah. Iya, ke sawah lah kalau gitu ya, betul. Itu penting saya kira, jalan terus ini. Karena kalau enggak, tapi jangan rame-rame. Nah, saya itu biasa kalau hari Sabtu atau Minggu itu pakai sepeda gitu. Nah, pagi itu sampai berjemur gitu. Cuman diwanti-wanti juga sama orang rumah itu. Jangan yang rame-rame ya katanya gitu. Gitu. Jadi artinya bersepeda tapi sendirian aja atau berdua gitu paling banyak kayak gitu. Yang sudah ketahuan tidak ada apanya gitu. Jadi nanti perginya itu tidak di jalanan gitu. Jalanan di lingkungan perumahan atau di lingkungan. Kalau di Bekasi itu ada kayak Grand Mall gitu yang bisa keliling-keliling ya, atau Sumarekon gitu yang bisa keliling-keliling itu nanti ada tempat yang bisa kita berjemur, berhenti berjemur. Nah itu saya kira harus menjadi kebiasaan baru ya, new normal, kebiasaan baru ya gitu. Termasuk juga cara kita bersalaman. Bersalaman seperti orang Sunda aja lah gitu kan, bagus gitu. Sunda kayak orang Sunda salaman. Nggak usah ditempelkan 2 telapak tangan gitu. Nah, sambil membungkuk sedikit sudah itu sopan sekali itu orang Sunda. Itu. Jadi itu kebiasaan baru itu artinya sebetulnya bagian dari proses adaptasi ya terhadap nilai baru ya, terhadap nilai baru. Mau tanya, Prof? Ya. Saya kurang paham tentang Simel.
tentang reciprocal effect Iya. sebagai society. Iya. Maka objek sosiologi adalah investigasi kekuatan-kekuatan, bentuk-bentuk forms dan pengembangan hubungan. Iya. Itu garis bawahnya bagaimana, Prof? Jadi pertama kekuatan ya, kekuatan-kekuatan yang mendorong resiprokal. Tadi itu misalnya, contoh ya, Pak Saiful itu saya minta untuk untuk menjadi koordinator ya, misalnya. Kemudian saya kirim kirim bahan ya dalam bentuk PowerPoint ya. PowerPoint. Saya minta Pak Saiful itu menyajikan PowerPoint kan begitu ya. Menyajikan PowerPoint. Pak Saiful itu mau terima tugas itu kenapa? Karena saya punya kekuatan kan. Punya power itu. Saya punya power untuk meminta Pak Saiful melakukan itu. Kalau tidak kan saya tidak punya. Nah, itu adalah kekuatan. Dan itu resiprokal gitu. Coba Pak Saiful membangkang kepada saya. Awas ya Pak Saiful kalau kan begitu. Nah, itu kan itu adalah resiprokal dan itu adalah kekuatan. Power ya. Jadi power itu macam-macam gitu. Ada power antara guru dengan murid, ada power antara orang tua dengan anak, ya, antara power orang suami kepada istri, begitu, ya. Power itu, misalnya Pak Saiful kepada pembantu, itu kan ada power itu, banyak sekali jenis-jenisnya itu. Nah itu bagian dari kekuatan-kekuatan yang menjadi pendorong proses-proses resiprokal, gitu, ya. Nah, terus form, bentuknya kan macam-macam itu. Ya, bisa bentuknya hadiah, pelicin, ya. Tadi yang saya sebutkan itu hadiah, pelicin. Nah, itu kayak gitu. Ya, Prof. Nah, itu ya. Itu bagian dari bentuk-bentuk. Kalau ditanya bentuk-bentuknya resiprokal itu apa? Ya, macam-macam. Artinya ada yang cara halus dan ada yang cara kasar gitu ya, Prof? Bisa cara halus, bisa cara kasar, bisa setengah halus, bisa setengah kasar, ya. Bisa kasar sekali, ya, itu ya. Itu macam-macam itu. Jadi tergantung ya. Gitu. Tetapi bentuk-bentuk itu bisa kita kita kenali dan harus kita kenali sebetulnya di dalam realitas itu. Dan yang detail-detail seperti itu kita bisa kenali dengan menggunakan pendekatan seperti ini, Pak Simel ini. Nah, terus pengembangan hubungan tadi sudah saya bilang, mungkin kita antar keluarga bisa seperti itu ya, bisa lihat resiprokal antar keluarga, antar anggota keluarga, resiprokal antara keluarga kita dengan keluarga mertua, ya, resiprokal antara keluarga mertua dengan keluarga yang lebih besar lagi, terus begitu terus sampai kepada tingkat misalnya resiprokal antara Pak Saiful dengan atasan, ya. Kan beda-beda itu. Nah, itu pengembangan hubungan semua itu. Pengembangan hubungan semua. Dan pasti Pak Saiful akan menjaga hubungan baik dengan kepala bidang, itu kan, atau kepala direktur misalnya gitu. Karena apa? Ada proses resiprokal di situ. Timbal balik ya, Prof? Iya, timbal balik, betul. Kalau istilah yang paling resiprokal itu ya timbal balik. Nah, itu pengembangan hubungan seperti itu lazim di tengah masyarakat. Gitu. Nah, sama seperti misalnya gini, dulu kan tidak ada yang namanya kelas ini kan, kelas apa? Tidak ada. Nah, ini dikembangkan, ini pengembangan resiprokal ini sebetulnya, pengembangan resiprokal. Bentuk-bentuknya itu macam-macam itu nanti. Wah, ada ini, ada itu gitu. Nah, itu di dalam realitas sosial masyarakat yang modern, yang majemuk, yang rumit, ya. Itu bentuk-bentuk resiprokalnya tuh tambah lama tambah rumit juga gitu. Satu-satu kita lihat gitu. Kira-kira gitu. Iya, paham. Prof, mau nanya sedikit, Prof. Banyak boleh. Enggak, yang melanjutkan tadi tuh, Prof, yang mengenai masalah COVID ya. Oh, COVID lagi, oke. Tentang ini kan fenomenal banget nih. Iya. Di saat ini pandemik ini ya. Jadi kan kalau kita lihat, kita sebagai orang yang awam dari
bidang kesehatan dan pengobatan gitu ya dok ya. Jadi kan munculnya argumen-argumen dan opini di masyarakat itu kan jadi kompleks gitu ya. Dengan pendapat-pendapat yang pro kontra gitu ya. Nah terus kalau kita lihat dari itu kan berarti kan mereka mempunyai sudut pandang masing-masing tuh blok itu Prof ya, dan latar belakang masing-masing juga karena mungkin mereka latar belakangnya dari apa, sudut pandangnya dari apa gitu kan. Cuma masalahnya gini nih yang jadi pertanyaan dok. Kalau itu Prof, kalau dulu itu di zamannya era 90-an atau 90 ke belakang zamannya Pak Soeharto gitu ya Prof ya. Itu biasanya penyakit-penyakit yang berbahaya itu kan suka disimulasikan gitu, bahkan dipublikasikan gitu ya Prof ya. Jadi seberapa parah dan bahayanya penyakit tersebut gitu kan, atau yang disebut berbahaya dalam bidang kesehatan seperti contohnya dulu yang terkenal sekali itu demam berdarah gitu ya, sampai dipublikasikan di TV gitu ya, dengan ciri-cirinya tumbuh bintik merah gitu kan. Terus keluar darah dari panca indera seperti hidung, mata gitu kan. Tapi kok yang jadi pertanyaan sekarang itu kenapa di saat pandemi seperti ini tidak seperti itu Prof, malah dirahasiakan gitu. Ya kalau masalah data pasien itu nggak masalah ya, cuma maksudnya dari pemerintah itu kan saat ini kan yang dipublikasikan hanya jumlah korban gitu kan, terus jumlah yang sembuh gitu kan. Tapi dia tidak memberikan sugesti kepada masyarakat tuh seberapa bahayanya penyakit tersebut gitu. Kadang kan karena tidak dipublikasikan seperti itulah, jadi akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ada nggak sih penyakit itu kan gitu ya Prof ya. Jadi ini semacam apa ya, bertolak belakang sekali seperti yang sudah pernah terjadi gitu di negara kita gitu ya Prof ya. Kalau di dunia mungkin sama juga, cuma bentuknya kan terlalu luas kalau dunia gitu ya Prof ya. Karena kan terakhir kali wabah itu ya itu di zamannya Ibnu Khaldun itu gitu kan. Enggak, sesudah itu masih ada lagi. Masih ada, enggak maksudnya yang terakhir kali gitu, yang dekat-dekat gitu. Coba maksudnya intinya Prof, kenapa gitu Prof pemerintah sampai merahasiakan gitu. Padahal kalau ingin memberikan sugesti kepada masyarakat itu ini memang benar-benar berbahaya, harusnya kan ada kayak semacam gambaran gitu kan. Oh ini penyakitnya seperti ini, gini-gini kan. Jadi ada semacam informasi yang memang benar-benar dibuka gitu. Jadi biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang katanya larinya ke unsur-unsur lain gitu. Jadi kan jadi pertanyaan-pertanyaan gitu Prof. Jadi gimana tuh Prof menurut Prof untuk fenomena seperti ini gitu Prof di sosial kita gitu. Ya, itu pertanyaannya bisa bersifat politis, pertanyaan itu ya bisa juga bersifat betul-betul tidak tahu gitu ya. Balik lagi ya. Iya, betul Prof. Jadi bisa keduanya Prof. Bisa keduanya. Ya. Iya betul Prof. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bertanya seperti itu, sebetulnya pembandingannya itu agak berbeda ya. Jadi di zaman Pak Harto itu kan media sosial belum banyak. Ya, di zaman sosial di zaman itu orang yang punya HP juga tidak banyak ya. Seingat saya itu tahun 92 ya, tahun 92 saya pulang dari Australia. Itu lulusan luar negeri loh itu saya itu. Nah, saya pegawai negeri ya. Sekali waktu saya tugas ke Surabaya. Nah, dari Surabaya itu saya dapat ternyata pesawatnya delay dan delaynya agak panjang sehingga diinapkan. Gitu. Nah begitu saya nginap, ya, itu malam-malam itu kan ada makan malam gitu bersama bersama dengan penumpang yang lain. Itu ada anak muda, ya, itu sudah pakai handphone gitu, pakai handphone. Pakai handphonenya masih gede waktu itu kan, masih sebesar masih 90-an. Masih sebesar apa itu? Sebesar tangan lah gitu, sebesar tangan. Sebesar tangan gitu. Saya pikir hebat sekali anak ini, lulusan mana gitu kan. Setelah saya tanya, rupanya dia bekerja di farmasi, ya. Terus dia manajer farmasi, tapi lulusannya SMA. Nah SMA-nya itu SMA di dekat rumah saya. SMA di dekat rumah saya. Kalau mau belajar di SMA itu masuk gang gitu ya. Loh, gitu. Saya aja yang lulusan luar negeri ini nggak punya, dia sudah punya kan begitu. Nah,
yang ingin saya gambarkan itu adalah pada saat itu, pada zaman Pak Harto itu, media sosial itu tidak banyak. Boleh dibilang tidak ada. Jadi satu-satunya media sosial atau dua-duanya media sosial itu hanya radio, TV, dan TV pun terbatas ya. Iya. Kalau sekarang Anda tanya tentang virus, nggak usah nanya ke pemerintah, nanya Google aja. Mbak Google itu pasti ada dan dapat informasi yang banyak sekali dan akurat. Gitu. Nah itu bisa dilakukan oleh siapa saja sekarang itu. Jadi kalau ada orang tanya tentang itu, Anda tanya saja sama Mbak Google, ya itu bisa dapat. Gitu. Jadi mungkin pemerintah itu tidak merahasiakan apapun, gitu. Karena tidak mungkin juga dirahasiakan, itu sudah ada semua. Gitu. Jadi kalau Anda, bahkan ya saya coba-coba aja, misalnya ada orang yang menawarkan A, gitu ya, saya cari di Google itu ada saja gitu. Oh A itu adalah ini. Penyakit ini adalah ini, itu ada gitu. Dan kalau Anda misalnya mau dalami secara teknis, detail teknis, itu artikel-artikel tentang itu tuh banyak dan bisa di-download. Jadi apa artinya? Artinya sebetulnya sekarang ini sumber informasi bukan satu-satunya dari pemerintah. Percuma pemerintah itu menutup-tutupi, tidak mungkin lah lu gak menutup-tutupi gitu, karena ditutup-tutupi bagaimanapun tetap akan. Nah bagi mereka yang tidak percaya bahwa COVID itu ada, ya kalau memang tidak percaya sama Google ya sudah, itu memang ketidakpercayaannya memang sudah sampai di situ. Gitu. Oh begitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya Anda percaya bahwa itu ada di mana-mana, bukan cuma di sini kan. Realitasnya kan ada di Malaysia, ada di Singapura, ya kan, ada di Australia. Bahkan kemarin itu misalnya Paris saja 2 kali di lockdown, ya, kemudian hidup lagi, kemudian di mana-mana itu di lockdown, dan itu bukan hanya terjadi sekarang. Misalnya ada ponakan saya mau pulang dari Italia ke Jakarta, susah sekali itu, dan itu hanya bisa ditembus dengan pendekatan yang berbeda, yang lain gitu. Jadi karena kebetulan dia nikah sama orang Italia, dan mertuanya itu ya istilahnya orang berpengaruh begitu. Nah lewat mertuanya itu dia bisa dapat dapat izin keluar dari Italia untuk pulang gitu. Kalau enggak ya enggak bisa dia. Apa artinya? Artinya di Italia pun gitu, itu realitas COVID itu ada gitu. Nah, kalau yang seperti itu sudah tidak diyakini juga adanya, ya mau diapakan lagi kan begitu. Nah, berarti dari humanity-nya sendiri ya dok ya? Iya, artinya gini. Secara sederhana saya ingin sampaikan bahwa dulu di zaman Pak Harto media sosial itu tidak ada, sedikit lah, terbatas. Sekarang media sosial itu banyak sekali, dan pemerintah tidak mungkin juga menutup-nutupi atau menyembunyikan, karena semua orang juga bisa melakukan bisa melakukan searching, ya, mencari itu dari berbagai sumber gitu. Apalagi sekarang ya, saya yakin pemerintah tidak menutupi. Misalnya pemerintah DKI, pemerintah daerah di mana-mana ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu tidak ada yang bisa nutupi, semua terbuka kok gitu. Jadi mungkin cara pandang kita terhadap informasi itu dan cara pandang kita terhadap bagaimana seharusnya pemerintah menangani COVID itu mungkin harus dibedakan dengan cara pandang kita terhadap bagaimana masyarakat memperoleh informasi tentang COVID-nya itu sendiri. Jadi kita bisa pilah-pilah begitu kira-kira. Jadi kayak sedikit lucu ya Prof ya. Jadi kalau dulu informasi itu terbatas, tapi mereka patuh gitu dengan pemerintah. Tapi sekarang informasi yang begitu luas, tapi kayaknya masyarakatnya itu sedikit kayak acuh gitu, atau ada yang bahkan kontras otomatis, gitu kan. Prof ini memakai otomatis Prof ya.
Ini mau mati ya, otomatis nih. Iya, 7 detik lagi. 7 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Hidup lagi? Alhamdulillah, Prof. Pindah ke ruangan utama. Oke. Pindah ke ruangan utama, Prof. Nah, jadi mungkin itu yang terakhir itu, komentar yang terakhir itu saya kira menarik gitu. Jadi perubahan cara pandang dan cara masyarakat bersikap itu terhadap informasi yang mereka peroleh itu menarik sekali untuk didalami gitu. Kenapa ya seperti itu gitu? Nah, bahkan bukan cuma di kita di sini ya, di tempat lain juga sama. Bahkan di Amerika penentangan, ada istilahnya itu apa ya, perlawanan ya, perlawanan terhadap informasi yang sudah sekian banyak itu masih ada gitu. Masih banyak yang melawan ya, Prof ya. Iya, masih banyak yang melawan gitu. Dan itu sebetulnya menjadi kalau Anda seorang sosiolog itu sebetulnya menarik untuk didalami. Nah, itu Prof. Jadi pertanyaan besar itu, Prof ya. Iya, boleh. Tentu boleh itu jadi judul apa? Boleh jadi judul tesis itu. Iya. Pembangkangan sosial, begitu ya. Iya. Betul, Prof. Oke, terima kasih banyak, Prof. Itu juga jadi pertanyaan yang belum terjawab tuh, Prof. Iya, belum terjawab memang. Betul. Tapi kan saya tidak mungkin menjawabnya juga karena saya tidak melakukan penelitian kan ya. Oh, betul, Prof. Betul. Iya. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Emang nggak bisa dibercandain? Assalamualaikum, Prof. Salam. Enggak, ini hanya sharing aja untuk teman-teman juga yang masalah COVID. Ya, kebetulan isi saya juga kemarin positif. Karena apa namanya? Isi saya kan sepupunya komandan ya di Dispintal Angkatan Darat. Itu udah kejadian itu udah seminggu. Pas begitu ditelepon sama komandannya ternyata COVID. Akhirnya di satuan itu memang militer itu luar biasa. Jadi ditutup rapat. Jadi nggak ada yang tahu kalau di situ terpapar COVID gitu ya. Tapi luar biasa memang TNI itu. Akhirnya istri ngomong, Abi ini saya positif katanya. Tapi saya keluarga anak itu tetap makan bareng gitu, Dok. Memang di sini kita perlu sekali ketenangan jiwa itu perlu sekali, Dok. Prof. Jadi kalau kita udah kayak gitu terus kita stres itu akhirnya banyak yang meninggal seperti itu. Contoh ibu saya waktu di sini 8 bulan itu sudah kita rapid, sudah kita swab, itu semua negatif. Begitu minta pulang ke Jambi, saya anterin ke pulang sana. Pas kebetulan kakak saya di sana ketua gugus tugas di sana. Itu benar-benar ibu saya isolasi. Karena orang tua saya udah 90 tahun itu merasa saya itu tidak sakit kok diisolasi gitu kan. Itu cucunya itu masuk ke kamar, sono nenek belum boleh berinteraksi gitu. Tapi karena itu tadi stresnya luar biasa, saya pulang ke Jakarta, ditelepon malamnya ibu saya sudah meninggal. Makanya ketenangan jiwa terus pikiran itu luar biasa. Karena gimana ya, kayak istri saya aja, saya bilang udah nggak usah stres sebelum itu, udah makan minum biasa aja, kita beli vitamin segala macam. Ya alhamdulillah kemarin hari Senin udah masuk dan dites lagi udah negatif. Dan alhamdulillah juga anak-anak juga kita asupan vitamin dan sebagainya. Dan saya juga selama itu saya juga kerja terus, dan di sini kan saya di KUA itu, dan penghulu saya juga kena juga. Tapi itu memang benar-benar kita percaya diri juga, terus ketenangan itu memang sangat dibutuhkan, benar. Betul. Nah, jadi itu alhamdulillah sekarang ya aman-aman saja, alhamdulillah. Itu berkat doa juga gitu kan situ. Jadi teman-teman itu jangan terlalu panik dan risau, stres. Itu yang penyumbang kematian terbesar itu. Jadi seperti itu. Ya, ini kejadian saya, istri saya positif. Senin kemarin baru masuk kantor. Dan itu juga komandannya juga itu si ibu Sepri udah ini belum?
udah dites lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah. Ini hanya sharing saja untuk teman-teman ya supaya biasa aja lah, nggak usah cemas, nggak usah ini, karena itu penyumbang kematian terbesar. Jadi seperti itu. Ini yang saya alami, saya pribadi gitu. Bagus sekali itu masukannya. Iya. Jadi saya kira betul itu. Kalau misalnya terjadi, karena begini, COVID ini ada juga yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala ini itu, tapi dinyatakan positif. Nah itu harus ada kesadaran dari orang yang dinyatakan positif itu untuk misalnya social distancing, ya, kemudian pakai masker. Kalau misalnya makan bersama juga berjauhan gitu kan, jadi ada jarak itu, kemudian menjaga supaya proses-proses makan bersama itu tidak campur misalnya begitu. Yang biasanya mungkin minumnya 1 gelas bersama, untuk sementara 1 gelasnya masing-masing, walaupun misalnya itu mengurangi istilahnya, kalau orang yang masih nikah baru itu kan 1 gelas bersama itu kan misalnya gitu. Nah itu dihindari misalnya gitu ya. Hal-hal seperti itu menjadi penting, di samping ya tadi saya kira saya setuju itu ketenangan ya menghadapi itu. Karena orang-orang yang terkena, yang dinyatakan positif itu ada banyak ragamnya. Mungkin bagi orang yang betul-betul lagi sehat itu ya cukup isolasi saja, tidak ada apa-apa gejalanya. Tapi bagi orang yang lagi sakit gitu, lagi ada gangguan penyakit gitu, ya itu seperti kawan kita yang anak UID juga gitu, di rumah sakitkan gitu. Di rumah sakitkan, dan dia diisolasi dari anak istrinya gitu. Saya tanya, ya kamu itu rasanya gimana? Jadi yang dia rasakan tuh nafas sesak, ya, pusing-pusing, lemas gitu. Makan nggak bisa, susah gitu. Jadi kalau mau makan tuh seperti yang nggak ada rasa, pahit gitu. Nah itu realitasnya seperti itu, dan tapi alhamdulillah si kawan kita itu sudah baik sekarang, ya, sudah baik setelah dirawat berapa hari, hampir 12 hari kayaknya ya di rumah sakit. Kemudian diisolasi lagi mandiri selama 10 hari. Gitu. Jadi saya kira itu realitas orang menerima penyakit seperti itu mungkin macam-macam. Tadi seperti ibu itu, ya mungkin karena tekanan yang berlebihan, ya, tekanan batin yang berlebihan, ya, gitu. Tapi mungkin yang lain bisa bertahan lama gitu. Tergantung kondisi fisik masing-masing. Tapi kalau menurut saya sebaiknya kita tidak menganggap enteng, gitu. Walaupun jangan terlalu berlebihan, ya, terlalu takut berlebihan. Gitu ya, saya kira sudah jam 5.13 nih. Cukup ya? Cukup ya. Ada yang mau tanya? Hah? Cukup, Prof. Oh, cukup, oke. Udah lewat, Prof. Baik. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Jumatnya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Makan apa, Tika? Pak, saya makan salak nih. Yes. Pak Saiful, tolonglah dikirim itunya rekamannya. Lewat apa ya? Tadi petir ya, nggak kedengeran. Saya kirim lewat WA, nggak muat. Lewat YouTube. Katanya di YouTube. Oh, YouTube. YouTube aja di. Dulu, ya. Jadi linknya ya. Iya. Linknya kirim di grup. Yang kemarin semua, tuh ini. Kalau YouTube nggak ngeberatin. Pak Ketua, semua ini, semua pelajaran. Iya, emang semua kan. 2 doang yang rekod. Ya, rujiannya gampang. Iya.
Ane dulu ya. Pindahin ke YouTube dulu. Itu si Mas siapa tah? Mas Abid juga ngerekam pakai OBS tuh, mana dia? Kagak ada Mas Abid. Mantap Pak Saiful. Ini kita udahan kan? Mas Abidnya udah live kayaknya. Akhirnya Pak Saiful ya. 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 Pak Abus ini main ke kampus. Tika di kampus nih. Kampus. Iya. Atika makan apa, Atika? Kayak digembok. Makan salak, Bu. Oh, salak. Sangkain salad. Salak. Oke lah. Lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, pamit ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum Oke. Semuanya. Ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskotif kali. Oke. Masalah mah. Masal khair.